Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelum kita masuk ke topik bahasan utama, aku mau menanggapi ocehan anak-anak melon dulu. Woi, buat kawan-kawan yang nggak tahu ini, pas kemarin menang, belum ada berapa jam atau gimana, sudah ribut anak Milan. Nih katanya tentang VAR disoroti. Sometimes it works and sometimes it doesn't. VAR, kemudian info Milan ID. Nah lo ya sudahlah. Intinya gini, kalau kawan-kawan mungkin nggak ngerti dengan isu ini adalah musim lalu itu mereka mencetak gol ke gawang Inter tapi itu dianulir. Bukan musim lalu, kayaknya 2 musim lalu, sorry. Ya itulah pokoknya. Karena ada satu pemain, kalau nggak salah itu Kalulu atau Tomori, itu ada dalam posisi offside. Tembakan dari luar kotak penalti itu offside dan itu menghalangi pandangannya Handanovic. Itu sudah clear, itu memang offside. Nah kemarin harusnya menurut mereka itu juga offside karena Bastoni ada di depannya kiper. Pertama-tama ya, sebelum aku tanggapi ya, aku heran. Yang main itu Inter lawan Empoli. Kenapa yang ribut itu anak Milan? Dan coba kalian bayangkan ya, jika Empoli itu merasa tidak diuntungkan, jika dicurangi, kan harusnya dari pihak Empoli yang duluan ribut. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari media-media, masa nggak ada yang ribut sama sekali kalau memang itu offside? Sudah ada VAR, kemudian tayangan ulang itu sangat gampang diperiksa. Kalau memang itu kan bahan skandal segala macam. Kayak dulu, itu juga nggak ada yang ribut ketika gol Milan itu dianulir, nggak ada yang ribut karena memang itu offside. Karena secara aturan itu sederhana. Kalau ada ketika bola ditembakkan itu, ketika ada pemain yang berada dalam posisi offside, kalau dia tidak mempengaruhi jalannya pertandingan itu tidak offside. Tapi satu, kalau dia bergerak aktif berusaha merebut bola itu kena offside. Dua, kalau dia menghalangi pandangan kiper itu artinya dia terlibat dalam proses terjadinya gol karena kipernya jadi terlambat bergerak, terlambat merespon, salah antisipasi dan sebagainya. Itu offside. Nah, kalau dalam kasus gol Milan itu sudah jelas itu memang offside. Nah, yang sekarang kan gol Inter. Kenapa aku kesel banget? Karena itu gol cantik banget terus kemudian direcoki kayak gini. Pertama-tama yang harus apa ya istilahnya kita bahas, bener nggak sih Bastoni yang dibilang offside kan ini? Kita liatin lagi. Bener nggak sih Bastoni berada dalam posisi offside ini dia? Kalau kawan-kawan lihat, ini bola ini sudah memanjang, artinya ini sudah sepersekian detik setelah bola ditembak ya. Mari kita lihat dari sudut yang lain. Nah, jeng jeng. Lihat ini apa ini? Ini kaki. Ini diperbesar lagi, ini kaki. Kakinya pemain Empoli. Itu sudah jelas. Karena kakinya masih nyelongkat kayak gitu, itu tidak offside. Dan kalau kawan-kawan lihat ini tepat bola masih di kakinya Di Marco. Itu jelas banget. Dari posisi saja itu sudah tidak offside. Kemudian yang kedua adalah, aku liatin ini. Ini posisi Di Marco dia ketika akan menembak ya. Kita jalankan sedikit. Boom. Kita lihat, kiper ada di sini, Bastoni ada di sini, Di Marco itu di pojok sini. Jadi garis pandang antara kiper ke Di Marco itu sama sekali tidak tertutup. Ngerti kan maksudnya? Ibaratnya gini, ini kipernya, kemudian ini siapa namanya? Ini Bastoni. Nah, posisinya kurang lebih kayak gini. Nah, Di Marco itu ada di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Di Marco ada di sini. Jadi itu kelihatan banget. Tidak terhalang sama sekali. Bahkan pemain Empoli aja nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes. Yang protes ya ajaibnya ya bukan pemain Milan, sorry, supporter Milan. Ini sudah jelas banget. Aduh, aku nggak ngerti kenapa aku panas. Padahal tingkah laku seperti ini kan memang sudah wajar ya, sudah normal ya. Namanya juga komedo. Oke, itu aja. Sekarang kita bahas konten. Tadi kan aku sudah bahas soal gimana ngebantah anak-anak Milan itu ya. Nah, sekarang yang penting itu adalah soal Arnautovic. Ini ternyata Arnautovic itu beberapa minggu bahkan bisa lebih dari 2 bulan
Ternyata itu lumayan parah, bahkan ada fotonya dia pakai tongkat jalan biasa aja nggak bisa. Oke, sudah kita strikernya sedikit kan, Arnautovic, Sanchez, Thuram, Lautaro. Sekarang Arnautovic cedera berarti tinggal 3. Mau nggak mau ya mungkin ambil dari Primavera, tapi di sisi lain nggak terlalu ini juga karena Mkhitaryan bisa bermain sebagai second striker jika diperlukan. Yang kedua, kemudian juga Klaassen katanya bisa main sebagai striker. Tapi aku nggak tahu sejauh apa si Klaassen ini bagus apa nggak. Kita ini saja. Next, Fratesi. Wah, Fratesi mengungkapkan kegembiraan dia. Ternyata dia memang seperti yang kita bilang bahwa bermain di Inter Milan itu enak. Dia bilang gini, splendid group here at Inter Milan. Shame Gianluca Scamacca didn't join. Shame itu di sini bukan artinya memalukan, bukan, maksudnya sayang sekali. Ini grup yang splendid itu bagus, hangat, ramah, pokoknya positif lah. Sayangnya Gianluca Scamacca tidak bisa join ke sini karena dia kemana ya Gianluca Scamacca? Oh, ke Atalanta kan, gara-gara Atalanta jual Højlund ya, di ini dia dapat kembalian besar, bisa aja bayar mahal Scamacca kan. Tapi ya kita nggak terlalu nyesel juga karena Scamacca cedera juga sebulan. Gitu deh. Anyway, Fratesi dia bilang sangat happy. Kenapa dia kecewa Scamacca nggak join? Karena dia kan sangat berteman baik dengan Scamacca. Dan dia juga memprediksi Scamacca akan menjadi pemain yang bagus. Karena di Italia memang ya waktu di Sassuolo memang golnya nggak terlalu banyak. Tapi ini memang kelas striker yang bagus. But terus terang saja untuk kelas Inter Scamacca nggak cukup. Itu aja sih menurutku. Kemudian dia juga membicarakan apa yang sebelumnya sempat disinggung oleh Inzaghi bahwa dia sebenarnya ada kelelahan otot juga. Kenapa dia belum bermain selama 90 menit full? Dia bilang ini, ada flexor muscle di kanan agak mengganggu. Jadi ya itu dari sejak jeda internasional itu memang Scamacca agak ada gangguan di ininya, di ototnya. Kemudian dia juga sampai bilang, wah aku langsung ngomong ke keluargaku bahwa wah aku nggak nyangka di grup ini sebagus ini, hangat. Kan aku sering bilang bahwa di Inter itu kayak family, makanya semua pemain itu pinginnya ke Inter karena happy selain dapat duit. Ya walaupun duitnya nggak sebanyak PSG, tapi suasana ruang gantinya itu katanya memang sangat nyaman. Yang aku ingin ini lagi, Di Marco yang ingin aku bahas habis-habisan. Gila, Di Marco kemarin mainnya luar biasa. Kalau nggak karena memang Hakan yang benar-benar jadi jantungnya permainan Inter, aduh Di Marco harusnya man of the match. Tapi ya kalau aku aneh ya, menurutku man of the match-nya itu Hakan. Tapi aku lebih tertarik membahas Di Marco. Pertama-tama karena Di Marco ini ngetrol. Bayangkan, masa dia bisa-bisanya nyetak gol di menit ke-51. Ini Di Marco ini memang anak Inter sejati. Dia tahu angka 51 itu kayak menaburkan luka. Kayak menaburkan garam di luka melon. Dia sengaja nyetak gol di menit ke-51. Dan ini adalah pertandingan kelima Inter. Ini adalah kemenangan kelima Inter dengan skor 1-0. Gila, kalau kawan-kawan ada yang main togel, ada yang main betting, angka 51 ini adalah semesta alam ini, pertanda dari alam ini. Silahkan cari 51 itu apa artinya. Apakah bisa diterjemahkan jadi tafsir mimpi atau gimana. Dan yang keren, ini makanya aku di awal tadi itu sangat ke-trigger dengan anak-anak Melon yang ngatain golnya Di Marco itu harusnya offside. Karena bahkan seorang Fratesi aja bilang, I thought I'm dreaming. Aku pikir aku bermimpi karena segitu indahnya gol Di Marco itu, gila. Di sisi lain Inter itu sebenarnya banyak sekali menciptakan peluang ya kalau kita lihat secara statistik. Kita menguasai possession 61%. Kita ada total 23 peluang, ada 6 yang on target, cuman memang yang berbuah gol itu cuma 1. Itu ada tembakannya Di Marco 2 yang bisa ditepis oleh kiper. Ada tembakannya Fratesi juga. Fratesi punya 2 peluang. Makanya kemarin ada yang bilang, wah Fratesi jelek. Hei, kamu nonton apa enggak? Apanya yang jelek Fratesi? Memang dia ada beberapa membuang peluang, tapi secara umum bagus itu Pak. Mungkin Mkhitaryan lebih bagus jelas.
Gak usah lah aku komentari Mkhitaryan ini. Mkhitaryan ini luar biasa. Ini dia mainnya 90 menit loh. Gila, padahal tempo hari dia main juga walaupun nggak 90 menit tapi ya terus-terusan kan main. Dan bagusnya Barella datang, seperti yang aku bilang, pemain pengganti masuk, kualitas di lini tengah kita itu tidak turun. Cuman kemarin itu yang membuatku sangat apa ya, Di Marco ini kayak dulu aku sempat bilang kalau back kiri terbaik di Serie A mungkin kayaknya masih Theo Hernandez, itu musim lalu. Tapi untuk musim ini aku berani pastikan Di Marco lebih baik daripada Theo Hernandez. Lebih bagus. Ini bukan sekedar ya karena dia ini Inter kan. Kalau kita ngomong, wah permainannya ininya, itunya, ininya. Kan bisa aja dikatain, wah orang namanya dia pendukung. Tapi kita lihat yang tidak bisa dibantahkan. Di Marco itu dari Serie A aja ya. 5 penampilan. Dia sudah mencetak 1 gol yang kemarin. Kemudian 3 assist. Berarti 4. Ingat dia posisinya itu wingback loh. Back. Pemain bertahan. Bandingkan dengan Theo Hernandez. Cuma 1 gol doang. Itu aja. 1 gol doang. Sampai pekan kelima ini. Aku nggak tahu ini kenapa tertulis cuma 4 penampilan di sini ya. Apakah dia ada absen? Aku nggak ngerti. Yang jelas Di Marco 5. Kemudian 1 gol 3 assist. Ini yang aku bilang, wah Di Marco. Musim lalu kita memang masih merasakan kehilangan Perisic. Tapi musim ini, sorry, aku juga ngefans sama Perisic. Tapi memang Di Marco sangat bagus. Bukan tidak mungkin Di Marco akan bisa lebih bagus lagi dibandingkan Perisic. Ini makanya sampai aku jadikan background. Kemudian aku juga ingin membahas soal Dumfries. Sayang kemarin tidak bermain Dumfries. Dumfries juga bagus loh. 4 kali main, 1 gol, 2 assist. Siapa mungkin back kanannya Napoli, Lorenzo, itu 1 gol, 2 assist. Sama. 1 gol, 2 assist. Mantan Jawara loh ini. Jadi, apalagi jangan dibandingkan sama ini David Calabria ini. Cuma 1 assist doang, beda lah, kelasnya beda. Cuma 1 assist doang, minta main di timnas. Kalah lah sama Di Lorenzo. Oke, sorry. Aku padahal sebenarnya nggak pengen nyenggol Milan, tapi gara-gara kesel itu loh. Gimana caranya biar aku jadi tenang nih? Aku harus meditasi apa gimana? Pokoknya Di Marco kemarin tampil sangat luar biasa. Di SofaScore dia diberi nilai 8,2. Menurutku sangat layak. Sayang di sini belum kelihatan statistik dia, tapi crossing dia sangat banyak. Kemudian ada 2 peluang emas yang sayang sekali bisa ditepis oleh kiper. Yang satu ke arah kanan, yang satu di arah kiri juga. Luar biasa. Kalau Hakan Calhanoglu kita sangat terasa. Kawan-kawan juga pasti bisa melihat bagaimana perbedaan permainan Inter dibandingkan ketika lawan Sociedad. Waktu itu Hakan nggak main. Kelihatan banget bedanya, Pak. Makanya aku terus terang tidak terlalu risau. Walaupun kita menangnya cuma 1-0. Tapi kita peluangnya banyak. Artinya skema atau taktik atau strategi Inzaghi itu berjalan dengan baik. Nggak ada masalah di sana. Nah, yang ingin aku bahas tentu saja kita sekarang bahas permainan ya. Darmian, nah ini salah satu entah gimana ya. Ketika Darmian didatangkan dari Inter, dia sebagai wingback kan ya. Memang secara menyerang biasa-biasa aja. Mungkin kalau kelas serangannya jauh lah dibandingkan Dumfries. Tapi secara bertahan, dia memang bagus banget. Terbukti kemarin, musim kemarin dia menggantikan Skriniar. Kita nggak ngerasakan. Kita tidak merasa kehilangan Skriniar. Dia berapa bulan itu cedera kan. Kemudian Pavard. Gila. Salah satu pemain Inter yang paling istimewa kemarin itu adalah Pavard. Dan di sini dia dikasih nilai yang lebih besar dibandingkan Alessandro Bastoni. Aku sangat setuju. Walaupun kontribusi dia kemarin di build up itu tidak terlalu besar. Tapi mungkin ini dari Inzaghi atau gimana. Yang jelas dalam pertahanan, apalagi dia duetnya dengan Darmian, tidak bisa. Bahkan seingatku ya, tolong dikoreksi kalau aku salah, sama sekali dia tidak pernah kalah duel, terutama kalau duelnya one on one. Gila Pavard, sangat kuat di udara juga. Mungkin sekelas sama Dumfries di duel-duel bola udara. Gila Pavard ini. Sah menurutku pembelian terbaik Inter musim ini itu adalah Pavard.
Marcus Thuram nggak aku hitung karena kan dia itu gratis kan. Jadi ya kembali sehingga ada harga, ada rupa. Ih, cocok. Jadi kita bersyukur nggak jadi beli Balogun, akhirnya kita bisa beli Pavard. Dan kita nggak jadi beli Lukaku, kita bisa beli Pavard. Karena kan Lukaku 40 juta, Pavard 30 berapa, 34 apa berapa. Menurutku sangat mantap. Skriniar, hai, bye-bye Skriniar. Kita udah lupa sama Skriniar, ini jelas lebih bagus daripada Skriniar. Alright, berikutnya Jan Sommer. Kemarin dia melakukan satu penyelamatan gemilang yang ini ya tuh, tendangan bebasnya itu. Sommer lagi-lagi clean sheet. Dari 5 pertandingan, Sommer membukukan 4 clean sheet. Dan kebobolan cuma 1. Gila, luar biasa. Gila, kok bisa ya? Mungkin Arnautovic aja yang nggak perform sama Bisek. Tapi Bisek kan murah. Arnautovic yang lumayan mahal, 12 apa 14 juta. Mungkin dia bisa dimaafkan lah dari kita beli 12 pemain. Bukan beli, kita mendatangkan 12 pemain. 2 masih nggak perform, ini menurutku masih sangat bisa dibilang bagus. Kemudian Lautaro Martinez kemarin kalau aku lihat dia kelihatan kelelahan, dan ketika Lautaro diganti walaupun dia belum ngegol aku sudah oke, yes, aman kan. Tahu-tahu yang menggantikan yang cedera si Arnautovic. Aduh. Terus terang aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Inzaghi. Pertama dia bilang Nicolo Barella dan Fratesi bisa main bersama, ini kan nggak usah dibahas, sudah pernah aku kontenin ya. Nah, Inzaghi bilang bahwa seharusnya terutama setelah mencetak gol pertama itu Inter sudah bisa menutup kemenangan dengan paling tidak 2-0. Tapi banyak sekali memang peluang Inter yang bisa digagalkan. Di babak pertama kalau kawan-kawan ingat ada sundulannya Darmian yang sudah di garis gawang, tahu-tahu bisa disundul sama backnya Empoli dan sebagainya. Dan akhirnya Inter harus menderita karena saat Arnautovic keluar, waduh, dibombardir sama Empoli. Ya untungnya kita lawan Empoli. Walaupun mereka membombardir, aku nggak ngeliat serangan mereka punya struktur yang rapi, punya arah yang jelas. Enggak, benar-benar kayak, wah cepat bawa ke depan, oper sana, oper sini. Itu di sana kita beruntung ya. Kemudian Alexis Sanchez, sebenarnya aku pengen lihat Alexis Sanchez main lebih awal lagi. Tapi kemarin kan dia baru dimasukkan menit ke 80. Mungkin Inzaghi mikir kemarin kan Alexis Sanchez mainnya lumayan, kemudian inginnya bertahap. Karena jangan lupa, Alexis Sanchez itu habis dari Marseille, dia nggak ikut preseason, dia nggak berlatih. Jadi memang ininya dia, fisik dia itu belum sebagus rekan-rekannya yang lain. Mungkin ini yang diperhatikan sama Inzaghi, sehingga dia belum berani ngasih menit bermain yang terlalu lama kepada Sanchez. Tapi kemarin Alexis Sanchez menurutku cukup bagus. Kalau kita lihat di SofaScore dia dapat nilai 7,2, sangat layak menurutku. Kalau dibandingkan Thuram yang 7,3, menurutku ya seimbang lah. Apalagi yang akan kita komentari dari Empoli. Menurutku Empoli kemarin bermain sangat rapi pertahanan mereka. Mereka mengerti bahwa dari segala aspek mereka kalah kelas dibandingkan Inter Milan. Satu-satunya kesempatan mereka ya bermain bertahan, dan menurutku ini bukan hal yang memalukan, apalagi kalau mereka adalah tim yang secara level itu ada di bawah Inter. Malah aku acungi jempol karena kemarin kita ketemu tim yang ngakunya tim kuat tapi kita ngebantai 5-1. Sedangkan lawan Empoli kita angkat topi. Kita hanya bisa mencetak gol itu di menit keberapa ya? Menit ke-51 di babak kedua baru bisa nyetak gol. Hebat banget Empoli ini. Aku sih kemarin beberapa ada yang komen, waduh masa lawan Empoli aja kayak gini. Syukuri bro, syukuri. Lagi-lagi aku tidak bosan-bosan sampaikan bahwa ingin mencapai atau meraih Scudetto itu kita harus berpikir ini maraton. Kembali lagi aku ingatkan omongnya Opa Mourinho, lebih baik 5 kali menang 1-0, 1-0, 1-0 daripada 1 kali menang 12-0. 100-0 pun nggak ngaruh karena poinnya cuma 3. Dan dengan rotasi yang dijalankan oleh Inzaghi, ingat lagi 3 hari kita sudah main lagi lawan Sassuolo, itu lawan berat juga. Jadi ya apa yang kita raih kemarin itu adalah hal yang menurutku
harus kita syukuri. Nggak usah dengarkan yang ngomong, wah lawan juru kunci aja cuma 1-0. Yang ngomong lawan juru kunci cuma 1-0 itu dia ada di peringkat berapa? Ini aku liatin sekarang. Oke, ini table Serie A. Di peringkat 1 itu ada Inter Milan dengan 15 poin. Poin sempurna dari 5 pertandingan. Kemudian tepat di bawah pantat Inter itu ada Milan dengan 12 poin. Dari 5 kali main, menang 4 kali, 1 kali kalah dan dibantai oleh Inter Milan. Kemudian di bawahnya ada Lecce. Nah, Lecce loh. Dari 5 kali main mereka menang 3 kali. Dan lumayan, mereka bisa nyetak 8 gol. Ini menurutku kejutan. Aku nggak nyangka Lecce itu bisa sebagus ini. Dan di bawahnya itu barulah ada Juventus. Habis dibantai sama Sassuolo 4-2. Nah ini aku bilang hati-hati lawan Sassuolo. Tapi nanti kita bahas itu nggak sekarang. Alright, itu dulu untuk stats. Lautaro masih memimpin di atas dengan 5 gol. Di bawahnya ada Andrea Pinamonti. Ini yang akan kita hadapi lagi 3 hari. Bahaya ini Pak. Pinamonti, apalagi biasanya pemain yang habis dalam tanda kutip dibuang ya. Kan Pinamonti nggak bisa bersaing di Inter. Dia memiliki motivasi yang sangat kuat untuk membuktikan ini loh, kamu salah membuangku, kamu harusnya ngasih aku kesempatan kayak gitu. Alright, kita lihat 3 hari lagi kita akan berlaga melawan Sassuolo. Semoga kita bisa meraih poin penuh. Menang 2-1, 1-0, 3-2 nggak apa, yang penting 3 punti. Oke, itu dulu guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Jangan lupa di like kalau kawan-kawan tertarik, subscribe. Kalau kawan-kawan juga tertarik yang ingin jadi member, silahkan join member. Oke, ciao, thank you.